Hai, bertemu lagi dengan saya Hendrik Permadi di YouTube channel Historico. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah negara yang sedang berkonflik. Tapi bukan Rusia Ukraina. Negara ini adalah negara Siprus. Kalau kita lihat di benderanya, seperti tidak ada apa-apa dari negara ini. Tidak ada sesuatu yang aneh. Tapi faktanya, di wilayah negara ini terbagi menjadi 4 entitas yang sangat berbeda. Yang pertama, ada pangkalan militer Inggris di wilayah negara ini. Kemudian ada Siprus itu sendiri. Di atasnya ada zona demilitarisasi atau zona netral dari PBB. Dan di wilayah utara ada Republik Siprus Utara yang berbeda dengan Siprus yang ada di selatan. Mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana sejarahnya? Stay tune. Sekitar zaman perunggu atau 1000 tahun sebelum Masehi, orang-orang Yunani datang ke Pulau Siprus. Oleh karenanya, Pulau Siprus dianggap penting bagi peradaban atau mitologi Yunani karena dianggap sebagai tempat kelahiran Aphrodite dan Adonis. Kemudian pada abad ke-16, orang Turki datang ke pulau ini. Hal ini disebabkan karena wilayah ini dikuasai oleh Kerajaan Ottoman. Dan kemudian Inggris menguasai pulau ini pada tahun 1878. Kemudian pada tahun 1948 atau ketika Pulau Siprus dikuasai oleh Inggris, Raja Paul dari Yunani meminta agar Siprus bergabung dengan Yunani. Referendum pun dilakukan. Sekitar 90% warga Yunani yang ada di Siprus setuju untuk bergabung dengan Yunani. Peristiwa ini dinamakan enosis atau penggabungan. Akan tetapi hal ini jelas ditolak oleh warga minoritas Turki yang ada di sana dan mereka tidak mau bergabung dengan Yunani. Kemudian Siprus Turki mewacanakan ideologi Taksim atau pembagian wilayah antara Siprus Yunani dan juga Siprus Turki. Hal ini dikemukakan oleh tokoh Siprus Turki yang bernama Dr. Fazil Kucuk pada tahun 1957. Inggris sebagai penguasa pulau ini memilih bersikap netral karena baik Yunani ataupun Turki sama-sama menjadi anggota NATO. Kemudian Siprus merdeka dari Inggris pada tanggal 16 Agustus 1960 melalui perjanjian Zurich-London. Selain mengatur kemerdekaan Siprus, perjanjian ini juga mengatur bahwa isu enosis dan Taksim tidak boleh dimunculkan lagi. Selain itu, Presiden Siprus seharusnya adalah orang Yunani Siprus dan wakilnya adalah orang dari etnis Turki Siprus. Kemudian Inggris berhak menaruh kawasan militernya di Pulau Siprus. Perjanjian ini disaksikan oleh Inggris, Yunani, dan Turki sebagai negara penjaga Siprus. 3 tahun kemudian, di tahun 1963, kembali muncul konflik di wilayah Siprus. Hal ini disebabkan karena anggapan dari etnis Turki yang merasa pembagian di pemerintahan kurang adil, sehingga keadaan pun memanas dan memicu peperangan. Hingga akhirnya kedua etnis ini berperang, dan karena minoritas, maka kemungkinan besar etnis Turki akan kalah, sehingga banyak sekali keturunan dari etnis Turki kembali ke negara asalnya. Merasa bertanggung jawab atas nasib warga negaranya di Siprus, maka memaksa Turki untuk turun tangan dalam hal ini. Hal ini dibuktikan dengan Turki yang membombardir jet sejumlah wilayah di Siprus. Uni Soviet turut melibatkan diri dalam permasalahan ini. Dia mengancam akan menginvasi Turki apabila Turki meneruskan intervensinya ke Siprus. Hingga akhirnya gencatan senjata disepakati pada tanggal 9 Agustus 1964 dan hal ini ditandai dengan turunnya pasukan perdamaian PBB di wilayah Siprus. Tampak selesai, tapi nyatanya belum selesai. Ini bukan akhir dari video ini. Di tahun 1967 terjadi kudeta pemerintahan yang ada di Yunani hingga pada akhirnya junta militer berhasil menguasai pemerintahan Yunani. Para junta militer ini meminta dengan paksa agar Siprus mau bergabung dengan Yunani. Menanggapi hal tersebut, Presiden Siprus saat itu, Makarios, menolak karena dia merasa di wilayah Siprus
ada dua etnis yang berbeda. Pada bulan November 1967, beberapa anggota paramiliter Yunani yakni EOKB di bawah pimpinan George Grivas melakukan invasi ke wilayah Siprus, dan hal ini menyebabkan beberapa keturunan Turki di Siprus terbunuh. Akibat hal itu, Turki mengancam untuk mengintervensi Siprus lagi, dan akibat pembunuhan yang dilakukan oleh militer Yunani menyebabkan para penduduk Turki Siprus mendirikan pemerintahannya sendiri. Pada bulan Juli 1974, pasukan paramiliter Yunani, EOKB, dan Garda Nasional berusaha melakukan upaya kudeta terhadap pemerintahan Siprus. Presiden Makarios yang menjadi target utama dari kudeta tersebut berhasil melarikan diri. Sepeninggal Makarios, Nikos Samson yang pro-Enosis atau mendukung Enosis diangkat sebagai presiden baru Siprus. Keberhasilan kudeta Yunani ini memaksa Turki untuk mengirimkan lagi pasukannya ke Siprus dalam upaya untuk melindungi penduduk mereka. Muncullah operasi Turki di Siprus, dan operasi ini dinamai dengan Operasi Attila dan operasi perdamaian pada tahun 1974. News of the Turkish seaborne invasion was broadcast over Turkish radio at 5 a.m. The announcer warned the Turkish community in Cyprus to evacuate their homes and find shelter underground. People rushed from their homes for bunkers near the Turkish hospital in the Turkish quarter. We were driving out on the main Nicosia to Kyrenia road when we first sighted the aircraft, flying low over the Kyrenia mountains to the north. The Turkish airborne invasion had begun. Pasukan Turki mendarat di pantai utara Siprus pada tanggal 20 Juli 1974, dan kedatangan ini langsung disambut dengan peperangan oleh pasukan perjuangan Yunani Siprus dan Garda Nasional. Kemudian Turki melancarkan Operasi Attila II, dan dari operasi ini Turki berhasil merebut wilayah-wilayah penting di Siprus Utara, termasuk Nikosia Utara, ibu kota Siprus, dari Garda Nasional dan para pejuang Yunani Siprus. Ketika Turki mengakhiri gelombang serangannya pada tanggal 17 Agustus 1974, Turki berhasil menguasai 38% dari Pulau Siprus. Berkat intervensi Turki di wilayah Siprus juga, kudeta di Siprus berhasil digagalkan dan Presiden Makarios pun kembali. Hal ini juga dibarengi dengan gagalnya pemberontakan junta militer yang ada di Yunani. Hal ini ditandai juga dengan runtuhnya rezim junta militer yang ada di Yunani. Pada tahun 1975, negara Federasi Siprus Turki didirikan dan dikuasai oleh Turki. Hal ini dilakukan sebagai awal pembentukan negara Federasi Siprus Turki oleh warga negara Turki yang ada di Siprus. Selama periode tersebut, Turki juga merelokasi sebagian besar warga negaranya ke Pulau Siprus bagian utara, sehingga dalam perkembangannya saat ini, wilayah utara diisi oleh orang-orang Turki Siprus, sedangkan warga negara Yunani Siprus beralih ke bagian selatan pulau. Pembentukan negara Federasi Siprus Turki tentunya tidak diakui oleh Siprus dan dunia internasional, sehingga beberapa upaya dilakukan untuk menyatukan kedua pemerintahan ini tetapi gagal. Hingga pada akhirnya wilayah utara ini mendeklarasikan kemerdekaan sebagai Republik Turki Siprus Utara atau yang biasa disingkat Siprus Utara pada tanggal 15 November 1983 dan beribu kota di Nikosia bagian utara. Sedangkan Siprus yang kita kenal berada di wilayah selatan dan beribu kota di Nikosia. Deklarasi kemerdekaan tersebut tidak diakui oleh dunia internasional kecuali oleh Turki sendiri, dan pendeklarasian kemerdekaan ini diikuti oleh sejumlah embargo terhadap Siprus Utara. Dan pasca deklarasi kemerdekaan ini, kemudian PBB membentuk sebuah zona penyangga demilitarisasi atau zona penyangga netral yang membatasi antara Siprus Utara dan juga Siprus itu sendiri. Dan hal inilah yang menyebabkan Siprus terbagi menjadi 4 entitas. Akibat dari perjanjian Zurich-London, Inggris mendapatkan pangkalan militer di pulau ini, Siprus itu sendiri, zona penyangga demilitarisasi atau netral, dan juga Republik Siprus Utara, yang sampai sekarang masih menjadi polemik.
Demikian video saya kali ini, semoga kalian suka dan bisa mendapatkan wawasan. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian bisa mendapatkan info selanjutnya dari video-video saya. So, saya akan kembali dengan topik-topik yang lebih menarik. Kalau kalian ada topik yang ingin saya bahas, jangan lupa tulis di komen. So, bye-bye.